Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina. Di sesi 12, saya akan membahas mengenai asesmen autentik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan teorinya ada dari Piaget dan Vygotsky, yaitu teori konstruktivisme. Yang siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman aktif. Lalu anak usia 6-7 tahun berada di tahap pra-operasional atau operasional sampai operasional konkret dari Piaget dan memerlukan pembelajaran hands-on dan visual. Zone of Proximal Development atau ZPD, anak kelas 1 sangat memerlukan scaffolding guru. Karena saya mengajar kelas 1 SD, jadi contohnya juga ketika saya mempraktikkan di kelas gitu. Lalu relevansi dengan asesmen autentik kelas 1 SD, yaitu asesmen berbasis aktivitas konkret, seperti menggambar, mewarnai, bermain peran. Tugas sederhana yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari dan bimbingan yang intensif dan feedback visual. Selanjutnya ada juga teori pembelajaran bermakna dari Ausubel. Pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran hafalan. Anak kelas 1 belajar dari yang konkret menuju ke abstrak, serta menghubungkan dengan pengalaman keluarga dan lingkungan terdekat. Relevansi pembelajaran tematiknya di kelas ada tema. Nah, temanya adalah My Family atau keluargaku. Ini sangat dekat dengan pengalaman anak karena setiap hari bertemu dengan anggota keluarganya. Asesmen autentik mengukur pemahaman bermakna, bukan hafalan huruf atau angka saja. Selanjutnya ada juga teori multiple intelligence dari Howard Gardner, yaitu kecerdasan beragam. Ada linguistik, ada logis, matematis, ada visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Anak kelas 1 dominan di kinestetik dan visual spasial. Lalu relevansi apa nih di kelas 1, yaitu berbagai metode asesmen seperti menggambar, bercerita, bermain peran, dan menyanyi. Anak dapat menunjukkan pemahaman melalui cara yang sesuai perkembangannya. Di sebelum-sebelumnya, saya sudah membahas mengenai PTC. Di situ anak-anak mempresentasikan dengan cara bernyanyi materi-materi apa saja yang sudah mereka pelajari selama 1 semester. Selanjutnya juga ada dari Wiggins dan McTagg, yaitu Understanding by Design. Disesuaikan untuk kelas 1, konsepnya backward design, yaitu menentukan hasil belajar sederhana yang diinginkan, menentukan bukti pemahaman melalui aktivitas konkret, dan merancang pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Lalu karakteristiknya apa aja nih? Sederhana dan konkret sesuai tahap perkembangan. Lalu menyenangkan seperti bermain, tidak menakutkan. Lalu ada visual dan hands-on, melibatkan gerakan dan gambar. Terhubung dengan kehidupan keluarga, rumah, teman. Lalu mengukur pemahaman dasar, bukan hafalan kompleks. Namun di sini proses tentunya lebih penting daripada hasil. Selanjutnya juga ada prinsip assessment untuk anak usia dini, yaitu dari National Association for Education of Young Children, yaitu developmentally appropriate practice, observasi dalam konteks bermain dan aktivitas natural, lalu melibatkan berbagai sumber informasi, fokus pada kekuatan anak bukan kelemahannya, serta mendukung pembelajaran bukan membuat stres. Nah, penerapan dalam kasus tema keluargaku bukan hanya menghafal nama anggota keluarga, tapi anak menggambar keluarga, bercerita tentang kegiatan bersama keluarga, bermain peran sebagai anggota keluarga. Lalu di sini ada kerangka asesmen 3 dimensi dari konsep dari Permendikbud, yaitu penilaian sikap atau afektif, yaitu sikap spiritualnya ada berdoa sebelum belajar, bersyukur punya keluarga. Sikap sosialnya berbagi, menghargai teman, sopan santun. Lalu metodenya observasi lebih dominan. Anak kelas 1 itu belum lancar menulis, jadi masih dibantu untuk menulis. Sehingga untuk penilaian masih terlalu dini lah gitu ya. Lalu teori Cartwell itu receiving, menerima, dan responding, merespon level dasar. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan untuk kognitif. Pengetahuan dasar itu mengenal anggota keluarga, mengenal angka, huruf sederhana,
Lalu ada metodenya itu tes lisan, bukan tes tulis yang panjang, karena untuk menulis kata aja masih sulit anak kelas 1 ini. Lalu tanya jawab dan menunjuk gambar. Selanjutnya ada teori dari Bloom's taksonomi, yaitu mengingat dan memahami level dasar untuk kelas 1. Selanjutnya penilaian keterampilan nih psikomotor, keterampilan motorik halus, mewarnai, menggunting, menempel, lalu untuk motorik kasarnya bermain peran, menari, bernyanyi, dan metodenya observasi aktivitas, hasil karya sederhana. Nah, teorinya menggunakan teori Dave, yaitu imitasi atau meniru dan manipulasi untuk level yang dasar. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik khusus asesmen kelas 1, yaitu instruksi sangat sederhana dan jelas. Kita kalau ngomong sama kelas 1 juga tuh harus jelas dari segi mulutnya gitu ya. A, I, U, E, O tuh harus jelas. Lalu banyak bantuan visual, gambar, contoh. Dan waktunya singkat, atensi anak-anak tuh hanya sekitar 10-15 menit saja. Lalu suasananya ciptakan seperti bermain dan tidak formal, dan jangan lupa untuk banyak pujian kepada anak kelas 1 ini. Selanjutnya pengalaman penerapannya di konteks pembelajaran 25 siswa sampai 7 tahun, tema keluargaku, usianya 2 minggu nih. Subtemanya anggota keluargaku, kegiatan keluargaku, mata pelajaran terintegrasinya ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SPDP. Nah, penilaiannya bagaimana? Untuk teorinya PBL. Lalu tugasnya itu siswa membuat buku lipat sederhana tentang keluarga. Nanti mereka menggambar, mewarnai, dan nanti bercerita. Ada presentasi gitu. Yang nilainya apa saja? Sikapnya, sabar nggak ketika mewarnainya, rapi tidak, mendengarkan teman tidak, lalu mengenal tidak anggota keluarganya, bisa menyebutkan namanya tidak, gitu. Nanti lihat juga dari mereka cara mewarnainya, menggunting dan bercerita. Lalu ada juga yang lain, yaitu anak-anak sama juga atau bermain peran tugasnya sebagai kakak adik, lagi sarapan, lagi bantu ibu. Nah, yang diobservasinya adalah pemahaman peran, kemampuan bekerja sama dengan teman, aktivitas di rumahnya apa saja, kreativitas bermain perannya, dan ekspresi dan komunikasi sederhana. Lalu hasil dan dampaknya yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan, perkembangan motorik dan kreativitas, pemahaman konkret dan bermakna, keterampilan sosial emosional, dan keterlibatan orang tua. Nah, tantangan dan solusinya untuk yang pertama, kemampuan tulis terbatas, fokusnya pada menggambar aja, mewarnai dan lisan. Guru menuliskan cerita, gunakan gambar dan simbol visual, rekam video saat anak bercerita untuk penilaiannya. Lalu yang kedua itu karena fokusnya masih sebentar, jadi beri tugas dalam sesi pendek 3-4 sesi. 15 menit lah gitu. Nah, lalu setelah dengan aktivitas bermain atau aktivitas fisik lainnya, dan variasikan aktivitas dalam satu pertemuan aja. Gunakan lagu dan permainan sebagai transisi. Lalu yang ketiga itu menggambar, itu sepertinya lebih mudah untuk anak-anak memahaminya. Selanjutnya ada dokumentasi. Jika sulit mengobservasi, dokumentasi fokus 5-6 anak per hari. Dokumentasikan fokus, gunakan checklist, foto. Nanti kalau ada partner guru boleh minta bantuannya. Selanjutnya, anak yang sensitif terhadap nilai, itu masih belajar, tidak apa-apa, kita tetap berikan dia apresiasi dari segi lisan. Nah, kesimpulannya, keterkaitannya adalah anak belajar dari pengalaman, asesmen harus hands-on, rubriknya harus sederhana, bimbingan personal, lalu juga sederhana dan konkret, menyenangkan, visual, positif dan suportif, dan melibatkan orang tua juga jangan lupa. Nanti kelas 1 ini asesmen otentik bukan tentang mengukur, tapi tentang mengenal setiap anak, kekuatannya, minatnya, cara belajarnya, dan membantu mereka jatuh cinta dengan belajar. Ada quotes dari Albert Einstein, yaitu play is the highest form of research. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.